kami panggil finalis dengan nomor peserta 424. Finalis dengan nomor peserta 424 akan mempresentasikan karyanya dengan judul Moderasi Beragama dan Media Sosial, Harmonisasi Umat Beragama di Era Post-Truth. Majelis Hakim yang kami muliakan, finalis dengan nomor peserta 424 akan mempresentasikan karyanya yang berjudul Moderasi Beragama dan Media Sosial, Harmonisasi Umat Beragama di Era Post-Truth. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana bil 'abdi khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah penulis dengan nomor peserta 424 untuk memaparkan karya tulis yang berjudul Moderasi Beragama dan Media Sosial, Harmonisasi Umat Beragama di Era Post-Truth. Next. Hadirin sekalian, ada apa dengan media sosial di era post-truth? Mengapa moderasi beragama di era post-truth itu penting? Jawabannya, karena media sosial mengandung konten yang disinyalir radikal, ekstrem, dan intoleransi. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa terdapat 20.453 konten terindikasi radikalisme di media sosial per tahun 2021. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengatakan pihaknya mencatat sedikitnya terdapat 600 akun media sosial terindikasi menyebarkan paham radikalisme sepanjang tahun 2021. Next. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam laporan Media and Religious Training Indonesia, menunjukkan muatan konservatisme mendominasi narasi keagamaan di media sosial, terhitung dengan persentase 67,2%, diikuti moderat 22,2%, liberal 6,1%, dan Islamis 4,5%. Lebih lanjut, pada tahun 2021 terdapat akun YouTube yang telah melecehkan ajaran agama tertentu. Serangkaian realitas demikian diperparah dengan fenomena post-truth, yaitu kondisi di mana suatu informasi dianggap benar jika sesuai dengan keyakinan atau kecenderungan pribadi, bukan karena informasinya sesuai dengan fakta. Sedangkan kebenaran hakikatnya harus didasarkan pada penggunaan akal dan pengamatan fakta, bukan hanya berdasarkan emosi atau keyakinan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat ayat 6 ini memerintahkan untuk tabayyun dalam menerima informasi, termasuk menghindari emosi atau keyakinan semata terhadap informasi yang diterima.
dalam kehidupan beragama. Post-truth ini tentu berpotensi mempertajam polarisasi masyarakat dengan pemahaman yang tendensius mengusung sentimen agama. Oleh karena itu, dalam membentengi diri dari ekstremisme dan permasalahan yang melalui media sosial di era post-truth, tentu perlu adanya strategi dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dengan seruan yang menyejukkan untuk saling menghargai antar umat beragama. Sejalan dengan hal tersebut, penulis menawarkan strategi yang dapat diterapkan, yakni dengan menyediakan materi-materi tentang moderasi beragama atau membuat konten-konten terkait pentingnya moderasi beragama sebanyak mungkin. Syiar moderasi beragama melalui media sosial di era post-truth perlu lebih digelorakan dan dipropagandakan lagi sebagai kontra dari konten-konten yang dapat menimbulkan perpecahan di antar umat beragama. Adapun dalam melakukan hal ini tentu diperlukan peran berbagai pihak. Pertama, peran pemerintah, yakni dengan memaksimalkan program moderasi beragama bagi halayak umum melalui media sosial. Kemudian peran pendidik, yakni dengan memberikan materi serta penugasan berupa pembuatan konten-konten tentang moderasi beragama yang menarik. Kemudian yang ketiga, peran pengguna media sosial itu sendiri, yakni dengan menggalakkan literasi media dalam hal ketika menerima maupun menyebarkan informasi. Melalui upaya ini, pengguna media sosial akan lebih cermat dan teliti dalam menerima informasi di era post-truth saat ini. Kemudian terdapat formulasi pesan dalam moderasi beragama yang harus diperhatikan, yakni informatif dan persuasif. Artinya, dalam menyiarkan moderasi beragama melalui media sosial harus didasarkan pada fakta dan data, serta memiliki daya tarik sehingga pesan dari konten tersebut dapat tersampaikan secara maksimal. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dewan Hakim. Baik, terima kasih. Anda menggunakan terma post-truth ini dipopulerkan oleh Steve Tesik di surat kabar The Nation di dekade 90-an atau 92. Secara substansi sebetulnya post-truth itu sudah ada sejak zaman klasik. Misalnya dalam khazanah keislaman saja, misalnya ketika politik dimasuki oleh keyakinan-keyakinan yang ingin disampaikan, maka di zaman dinasti Bani Umayyah misalnya ada hadis-hadis palsu yang bertebaran karena ingin menyebarkan kalau pakai hadis yang asli ya nggak masuk untuk meyakinkan orang, maka disebarkan hadis-hadis palsu. Misalnya Aliun Khairul Bashar itu kan hadis yang palsu sebetulnya. Ali sebaik-baiknya manusia. Faman ankara faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari maka dia akan berarti dia kafir. Dan demikian juga misalnya ditarik di era modern, misalnya dulu Joseph Goebbels itu salah seorang propagandis dari seorang Hitler. Dia ingin meyakinkan publik bahwa Yahudi itu pantas dibunuh. Kemudian terjadilah 2 juta kematian manusia dan tidak ada yang bergerak, dan itu meyakini betul pada saat itu dengan propaganda itu. Nah, di era sekarang berbeda dengan yang dulu yang saya sebutkan. Pada saat itu kekuasaan memang mutlak. Ya, siapa yang berkuasa maka dia bisa menyematkan ataupun melabeli sebuah kebenaran dengan caranya sendiri. Tapi medan tempur sekarang itu bukan lagi antara kekuasaan yang bersifat fisik seperti dulu. Penguasa pasti menang pada saat itu. Nah, sekarang ini yang jadi penguasa adalah dia yang menguasai media informasi. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana Anda melihatnya dengan cara seperti apa sih melawan penguasa media,
penguasa media sosial. Karena kalau dulu ya harus perang secara fisik, tetapi saat ini tentu saja perang dengan penguasa media sosial tidak dengan secara fisik, tetapi ada langkah-langkah taktis strategis yang bisa diterapkan. Menurut Anda, langkah seperti apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, peserta 424, sebelum saya memberikan pertanyaan, jadi ada sedikit mungkin critical review berkaitan dengan judul. Kalau melihat dari judul yang sudah tulis itu mungkin perlu disempurnakan. Jadi kalau saya lebih mengusulkan nantinya sebelum atau nanti misalnya dipublikasi, jadi judulnya itu adalah moderasi beragama melalui media sosial di era post-truth. Jadi tidak seperti ini gitu ya. Itu lebih fokus pembahasannya dalam tujuan pemirsa saudara. Post-truth tadi saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa di Amerika, di state Texas, jadi memang media itu adalah jadi corong buat pengusaha maupun penguasa untuk melakukan intervensi ataupun melakukan campur tangan ya kepada masyarakat dan seterusnya. Berkaitan dengan moderasi agama itu sendiri, memang saya melihat dari tulisan Anda itu ada 3 peran ya. Ada peran pemerintah, kemudian peran penting dari penduduk itu sendiri, dan peran penting sosial. Berkaitan dengan strategi bagaimana yang bisa dilakukan, karena hari ini kan porsi dari media sosial itu ya, kalau kita lihat dari penggunanya ada di Indonesia itu hampir 61,8%, kemudian penduduknya itu 49,49% penduduknya. Artinya pengguna media sosial itulah banyak mayoriti menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, strategi yang tepat gitu ya, strategi yang tepat untuk melakukan moderasi beragama itu sendiri, mana yang lebih Anda usulkan itu sana itu adalah dari sisi sosialnya, kemudian dari sisi media sosialnya, atau dari pemerintah untuk melakukan intervensi itu sendiri, sehingga peran media sosial itu sangat optimal dalam rangka untuk mewujudkan moderasi beragama. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Serta 424 tentang harmonisasi umat, memang benar dari judulnya itu kata-kata beragama itu ada 2, sebenarnya cukup 1 saja ya, moderasi dan media sosial untuk menciptakan harmonisasi umat, itu sudah bisa kita. Kemudian terkait dengan yang saudara sampaikan bahwa ada konten radikal di medsos, radikal di YouTube juga demikian melalui medsos, itu sebenarnya kalau misalkan YouTube, kenapa kok nggak bagian YouTube-nya saja itu misalnya ini terkait dengan radikal, maksudnya ditayangkan ya, seperti itu ya. Kemudian tendensi agama tadi ya, ada tendensi agama. Namanya dakwah itu memang punya tendensi. Ini bagaimana dakwah kita itu sampai gitu ya, punya tujuan, punya tendensi pribadi. Kalau misalkan nggak ada tendensi, apa yang disampaikan, untuk apa kita mau menyampaikan kalau punya tendensi? Itu sebenarnya menurut saudara bagaimana ya gitu. Kemudian moderasi yang saudara angkat itu antar umat beragama atau antara umat beragama, sebenarnya di situ. Ya, moderasi itu sebenarnya umat beragama atau antar umat beragama. Ya, yang ingin Anda sampaikan di sini, sehingga banyak sekali masalah-masalah yang Anda munculkan, yang kemudian seolah-olah itu Anda bisa menyelesaikan dengan teorinya saudara sendiri bahwa semua ini berperan. Tapi ingat, di sini keluarga juga berperan, taruhnya di mana? Kalau pendidik, medsos, pemerintah, keluarga di mana? Pribadi, individunya ada di mana? Iman seseorang itu ada di mana? Sebenarnya seperti itu. Coba Anda jelaskan kepada saya, kira-kira Anda mampu membuat sebuah narasi yang dari kompleks ini tadi menjadi sebuah formulasi yang tepat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Silakan dijawab.
Baik, terima kasih kepada Dewan Hakim yang telah memberikan pertanyaan dan masukan untuk tulisan saya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu cara seperti apa untuk melawan media sosial, yaitu adalah dengan menggalakkan literasi digital atau literasi media sosial itu sendiri. Karena dengan hal ini setiap orang itu akan lebih cermat dan teliti, sehingga pihak-pihak yang punya wewenang terkait media sosial itu sendiri akan tidak mudah untuk mempengaruhi dari pengguna media sosial itu sendiri. Kemudian peran pemerintah atau peran sosial yang lebih ditekankan. Di sini semuanya perlu ditekankan, baik dari pemerintah hingga masyarakat luas. Untuk pemerintah, mereka ditekankan karena mereka bertanggung jawab untuk membuat regulasi ataupun program yang menitikberatkan pada penyebaran narasi keagamaan yang moderat melalui media sosial itu sendiri. Kemudian masyarakat luas juga bertanggung jawab untuk menggalakkan literasi media sosial itu sendiri. Jadi ini merupakan sinergi dari kita semua untuk menegakkan kebenaran hakiki di tengah kondisi dari objektivitas itu tidak lagi dijadikan sebagai sumber untuk memvaliditas suatu informasi. Kemudian umat beragama yang saya maksud di sini adalah baik itu antar agama maupun intra agama itu sendiri. Jadi antar umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain maupun intra agama itu harus menerapkan dari moderasi beragama, karena segala yang bertentangan dari hal tersebut itu merupakan tindakan yang salah. Dan keluarga misalnya itu bisa masuk bagian dari peran pengguna media sosial itu sendiri. Jadi baik dari seorang ayah, ibu maupun anaknya itu dapat bersama-sama untuk menggalakkan literasi media sosial sehingga tidak mudah untuk terpengaruh dari hal-hal yang bertentangan dengan moderasi beragama di era post-truth saat ini. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya aturkan permohonan maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita berikan aplaus untuk finalis kita yang terakhir. Dengan berakhirnya penampilan finalis tadi, maka berakhirlah juga seluruh rangkaian musabaqah tilawatul Quran cabang karya tulis ilmiah Al-Quran pada babak final di hari ini. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Ini sembahyang berlama-lama. Cakep, lanjut. Semoga MTQ ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Amin. Provinsi Irian banyak burung cendrawasih. Mantap. Tapi mengembang diberi lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa berjumpa lagi. Saya selaku announcer Nur Ilina dan rekan saya meminta maaf apabila selama pelaksanaan musabaqah ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.